Ibu, perkenalkan saya adalah Monica. Di sini saya berjaga pada pagi hari ini dan saya akan melakukan pemeriksaan Apgar Score ya Ibu, di mana ini merupakan penilaian yang dilakukan pada menit pertama setelah lahir yang memberikan petunjuk derajat afiksia yang diderita neonatus dan sebagai pedoman untuk menentukan cara resusitasi nantinya. Jadi di sini saya akan melakukan cuci tangan secara 6 langkah terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Sebentar ya Ibu. Oke, baik Ibu, di sini yang pertama saya akan melihat warna kulitnya terlebih dahulu atau appearance-nya, di mana di sini warnanya kemerahan ya Ibu semuanya, yaitu normal, nilainya 2. Lalu kemudian saya akan melihat laju jantungnya dan merasakannya, di mana saya akan mengukur pulsasinya ini menggunakan tangan kanan saya, yang kemudian saya akan letakkan di dada bayi dan mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. Oke, baik Ibu, di sini normal ya Ibu, di mana didapatkan 120 kali per menit, yaitu lebih dari 100 kali per menit, dan bayinya terlihat bugar sehingga nilai skornya yaitu 2. Lalu kemudian di sini saya akan melihat grimace atau refleksnya. Di sini saya akan menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menupuk pelan pada bayi. Lalu kemudian saya akan melihat refleksnya ya Ibu. Lalu kemudian di sini untuk hasilnya yaitu normal, ya ada reaksi melawan. Lalu kemudian selanjutnya saya akan melihat tonus otot atau aktivitinya, yaitu dengan cara melihat gerakan bayi. Di sini semuanya gerakannya aktif ya Ibu, sehingga dapat nilai skor 2. Lalu kemudian di sini saya akan melihat respirasinya atau usaha nafasnya. Di sini saya akan menilai tangisan bayi, di mana di sini bayinya menangis kuat ya Ibu, yaitu skornya juga 2. Lalu kemudian di sini saya akan menjumlah dari masing-masing kriteria dan kemudian menentukan keadaan bayi. Untuk hasilnya di sini normal ya Ibu, semuanya bernilai 2 sehingga didapatkan nilai 10. Tidak ada afiksia. Seperti itu ya Ibu untuk pemeriksaan Apgar skornya, yaitu normal dan sudah selesai. Kemudian saya akan lanjut pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bayi baru lahir, di mana di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Lalu kemudian di sini saya akan menjaga suhu tubuh bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat, di mana saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorotnya dengan bayi kurang lebih 60 cm. Lalu kemudian saya akan menjaga suhu ruangan tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius. Bila perlu menggunakan AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan. Lalu kemudian saya akan mengeringkan bayi secepatnya, terutama pada kepala, tangan, dan juga kakinya. Lalu kemudian tanpa menghilangkan vernix. Lalu kemudian di sini saya akan meletakkan bayi dalam keadaan telentang dengan kepala sedikit lebih rendah untuk membersihkan mulut, faring, dan hidung dari cairan, mukus, darah, dan debris amnion. Lalu kemudian saya akan mengusap dengan kasa atau suction lembut dengan suction kateter. Lalu kemudian pada bayi baru lahir dengan kondisi sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusui dini atau IMD. Lalu bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Oke, baik Ibu. Pertama kali saya akan membersihkan terlebih dahulu daerah mukusnya, daerah mulutnya untuk menghilangkan mukus dan debris dan juga darah. Lalu kemudian di sini saya akan meletakkan di dada ibu ya Ibu untuk IMD-nya. Oke, baik. Lalu kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, di mana di sini saya akan melakukan penimbangan berat badan dan saya akan meletakkan kain atau pelindung dan kemudian saya akan mengatur timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Kemudian hasilnya nanti akan dikurangi dengan berat alas dan juga pembungkus bayi, di mana normalnya tuh 2,5 atau 4 kilo. Seperti itu ya Ibu. Di sini saya akan membawa bayinya di tempat penimbangan. Oke, baik Ibu, untuk hasilnya di sini sudah didapatkan 2,7 ya Ibu. Lalu kemudian di sini saya akan mengangkat bayinya terlebih dahulu dan melihat berat dari kainnya. Oke, nanti kemudian akan dikurangi dengan berat badan yang pertama. Oke, baik Ibu, di sini saya sudah menyiapkan infantometernya dan saya akan mulai meletakkannya
pemeriksaannya ya Ibu, di ujung kepala. Lalu kemudian saya akan mulai mengukur di bagian kakinya. Di sini didapatkan hasilnya yaitu 55 cm ya Ibu. Lalu kemudian di sini saya akan mulai mengukur lingkar lengan atas sesuai titik tengah akromion dan juga olecranon. Di sini saya akan mulai mengukurnya ya Ibu. Di titik tengah antara akromion dan olecranon di sini didapatkan 12 ya Ibu untuk lingkar lengannya. Oke baik Ibu, lalu selanjutnya di sini saya akan mengukur lingkar kepala melalui occiput dan supraorbital, yaitu di mana di atas alis ya Ibu. Di sini saya akan mengukurnya. Di sini didapatkan hasil 36 ya Ibu. Oke baik Ibu, setelah saya melakukan pengukuran panjang badan dan juga lingkar kepala, di sini saya akan melanjutkan dengan mengukur lingkar dada ya Ibu, di mana pengukurannya dilakukan di daerah dada ke punggung kembali ke dada dengan pengukuran yang dilakukan melalui kedua puting susu, di mana normalnya 30 sampai 38 cm. Di sini saya akan menghitungnya terlebih dahulu ya Ibu. Saya akan meletakkannya di punggung adiknya terlebih dahulu. Normal ya Ibu, di sini didapatkan 34. Lalu kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pemeriksaan suhu bayi, di mana dilakukan di aksila kurang lebih 5-10 menit, dan normalnya 36,5 hingga 37,5. Lalu kemudian saya akan memantau denyut jantung bayi dengan memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi dan menghitung frekuensinya selama 1 menit penuh dengan jantung normalnya 120 hingga 160 kali per menit ya Ibu. Di sini saya sambil merasakan denyut jantungnya dan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan aksilanya. Normal ya Ibu, didapatkan 130 kali per menit, dan untuk suhunya di sini didapatkan hasil 36 derajat 5, di mana itu normal. Lalu kemudian saya akan melakukan pemantauan pernafasan bayi. Di sini saya akan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh dan memantau adanya apno dan juga mendengarkan suara nafas dan memperhatikan tarikan dada bayi. Oke, saya akan memperhatikan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 menit. Oke, normal ya Ibu, di mana di sini dapatkan 50 kali per menit, di mana normalnya 40-60 kali per menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan head to toe, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Saya akan meraba sepanjang garis sutura dan fontanel apakah ukuran dan tampilannya normal. Lalu kemudian saya akan merasakannya. Fontanel ini harus diraba, dan jika fontanel besar ini dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus. Sedangkan yang terlalu kecil ini dapat terjadi pada mikrosefalitis, tapi pada anak Ibu ini normal ya Ibu, dan juga tidak ada tanda-tanda adanya trauma saat melahirkan. Lalu kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata, di mana saya akan memeriksa jumlah matanya dan juga posisi serta letaknya dan gerakan bola matanya apakah normal atau tidak. Di sini normal ya Ibu. Lalu kemudian di sini saya akan memeriksa apakah adanya kekuruhan pada kornea. Saya akan melihat terlebih dahulu normal, lalu kemudian saya akan melihat apakah adanya sekret atau tidak pada mata, atau ada tanda-tanda konjungtivitis oleh kuman Gonococcus yang dimana dapat menyebabkan panoftalmia dan menyebabkan kebutaan. Tapi di sini tidak ada sekretnya ya Ibu, normal. Lalu kemudian
Saya akan melihat keadaan skeleranya apakah nampak gejala icterus atau tidak. Untuk skeleranya di sini putih ya Ibu, normal, tidak ada tanda-tanda icterus. Lalu kemudian saya akan mengkaji eye blink refleksnya, di mana refleks ini gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata jika bayi terkena sinar atau hembusan angin. Matanya akan menutup atau dia akan mengejapkan matanya, seperti itu. Saya akan menggunakan pen light terlebih dahulu ya Ibu. Oke, baik Ibu, di sini untuk eye blink refleksnya normal ya Ibu. Lalu kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Yang pertama saya akan memeriksa dan memastikan jumlah, bentuk dan juga posisinya simetris atau tidak. Di sini untuk jumlahnya ada 2, yaitu normal dan juga simetris ya Ibu. Dan posisinya juga normal, kanan kirinya sama. Lalu kemudian pada bayi cukup bulan, tulang rawan ini sudah matang. Tetapi pada bayi yang belum cukup bulan, tulang rawan ini belum matang, sehingga dapat menyebabkan daun telinganya berbentuk kurang sempurna atau terjadi lengkungan. Tetapi pada anak Ibu di sini normal ya Ibu. Letak daun telinganya normal dan daun telinganya juga letaknya rendah atau low side ears. Lalu kemudian low side ears-nya normal juga, tidak ada kelainan. Lalu kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Di sini saya akan mengkaji bentuk dan lebar hidung pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Dan di sini untuk lubang hidungnya juga normal ya Ibu, lebar hidungnya juga. Lalu kemudian di sini bayinya bernafas dengan hidung dan juga tidak dengan mulut, karena di sini terdapat ada hembusan nafas di daerah hidungnya. Lalu kemudian tidak ada fraktur tulang hidung dan juga tidak ada encephalokel yang menonjol ke nasofaring. Lalu kemudian saya akan memeriksa adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini bisa memungkinkan adanya gejala sifilus kongenital. Tapi pada bayi Ibu ini normal ya Ibu, tidak ada sekret mukopurulen. Lalu kemudian selanjutnya saya akan melihat dan memeriksa apakah adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidungnya mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Untuk di sini tidak ya Ibu, jadi ini masih dalam batas normal. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan juga mulut. Di sini saya akan melihat bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Untuk bayi Ibu di sini simetris. Lalu kemudian di sini akan memperhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing, tetapi di sini tidak ada ya Ibu, jadi normal. Kemudian saya akan memperhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatumnya. Di sini saya lihat tidak ada bercak putih. Lalu kemudian saya akan melihat refleks rutinnya, yaitu mencari puting susu dengan merangsang di daerah sudut mulut. Di sini normal ya Ibu, karena bayi Ibu berusaha untuk mencari tangan saya. Lalu kemudian di sini saya akan melihat refleks sucking atau menghisapnya. Oke. Lalu kemudian di sini refleks sucking dan juga refleks swallowing-nya normal. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leher, di mana di sini leher biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Untuk pada bayi Ibu ini normal ya Ibu, pergerakannya baik dan tidak ada keterbatasan pergerakan yang memungkinkan adanya kelainan tulang leher. Lalu kemudian di sini saya akan memeriksa adanya trauma leher atau tidak, di mana dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis, tetapi di sini tidak ada ya Ibu. Lalu kemudian saya akan meraba untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan KGB atau kelenjar tiroid pada vena jugularisnya. Oke, normal ya Ibu, di sini tidak ada pembengkakan. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dada, di mana di sini saya akan memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Di sini simetris ya Ibu. Lalu kemudian saya akan melihat dinding dada dan abdomennya bergerak secara bersamaan atau tidak, dan tarikan sternum atau interkostalnya pada saat bernafas itu juga harus diperhatikan. Untuk di sini normal ya Ibu, semuanya terjadi secara bersamaan. Dan juga kemudian pada bayi cukup bulan biasanya puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris, dan saya akan melihat apakah keluar atau tidak. Oke, di sini simetris ya Ibu. Untuk payudaranya juga tampak membesar tetapi ini normal. Lalu kemudian selanjutnya yaitu memeriksa bahu dan lengan dan juga tangan. Di sini kedua lengan harus sama panjang, dan saya akan memeriksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah seperti ini. Dan saya akan memeriksa jumlah jari dan memperhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Di sini normal ya Ibu, jarinya lengkap ada 5. Lalu kemudian saya akan melihat telapak tangannya, di mana harus dapat terbuka, dan garis tangannya hanya 1 buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Tetapi pada bayi Ibu ini normal ya Ibu. Lalu kemudian saya akan memeriksa pada kukunya juga.
Oke, normal, tidak ada perdarahan ya Ibu. Lalu kemudian saya akan melihat refleks Moronya, di mana di sini untuk melihat apakah ada kemungkinan fraktur atau tidak, di mana bayi nanti akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Saya akan melihat refleks Moronya terlebih dahulu ya Ibu. Oke, normal ya Ibu karena positif. Lalu kemudian di sini selanjutnya saya akan melihat refleks palmarnya, yaitu melihat apakah bayi ini menggenggam tangan saya atau tidak. Menggenggam ya Ibu, jadi di sini normal. Kemudian saya akan memeriksa abdomen, saya akan mengamati tali pusat, di mana pada tali pusat ini terdapat 2 arteri dan 1 vena, dan saya akan mengobservasinya. Pergerakan abdomennya juga saya akan melihat, dan juga di sini perutnya normal ya Ibu, bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Lalu kemudian saya akan meraba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Oke, di sini normal ya Ibu. Lalu kemudian tidak ada masa-masa abnormal, bentuk perutnya juga normal ya Ibu, tidak cekung, yang dimana kalau cekung itu dapat menandakan adanya hernia diafragmatika. Lalu kemudian kalau membuncit itu menandakan adanya splenomegali atau tumor. Seperti itu. Lalu kemudian di sini saya akan memeriksa genitalia dari bayi. Di sini bayinya laki-laki, jadi saya akan memeriksa pada bayi laki-laki panjang penisnya kurang lebih 3-4 cm dan lebarnya 1,3 cm. Oke, normal ya Ibu. Lalu kemudian saya akan memeriksa lubang uretra, di mana normal ini berada pada ujung penis. Di sini normal ya Ibu. Lalu kemudian untuk skrotumnya juga harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testisnya ada 2. Oke, sini saya palpasi, normal juga sudah turun. Lalu kemudian jika pada bayi perempuan ini biasanya harus dilihat labia mayor dan labia minornya seperti itu. Apakah ada yang membesar, apakah ada sekret seperti itu. Lalu kemudian untuk selanjutnya saya akan memeriksa tungkai dan kaki. Di sini saya akan memeriksa kesimetrisan tungkai dan kakinya, dan saya akan memeriksa panjang kedua kakinya dengan meluruskan keduanya dan membandingkan juga menghitung jumlah jarinya ya Ibu. Di sini saya akan mencoba meluruskannya simetris. Untuk jarinya juga normal, tidak ada kelainan, tidak ada fraktur juga atau kerusakan neurologis. Lalu kemudian di sini saya akan melihat refleks Babinskinya, yaitu dengan cara mengusap dan menekan bagian yang menonjol pada dasar kaki di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Seperti itu ya Ibu. Saya akan melihat refleksnya. Oke, jari-jarinya membuka ya Ibu, di mana ini normal. Lalu kemudian saya akan memeriksa spinal atau punggung, di mana saya akan memeriksa apakah ada yang spina bifida atau kelainan di daerah punggung atau abnormalitas lainnya seperti pembengkakan atau mungkin ada bercak kecil yang berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas pada medula spinalis atau kolumna vertebra. Di sini saya akan memiringkan bayinya terlebih dahulu. Oke, sini normal ya Ibu. Lalu kemudian saya akan memeriksa anus dan rektum, di mana di sini saya akan melihat apakah ada kelainan atresia ani, dan juga saya akan mengkaji posisinya ya Ibu. Oke, di sini normal ya Ibu. Untuk bayinya tidak ada atresia ani. Untuk posisinya juga normal. Lalu kemudian mekoniumnya secara umum akan keluar 24 jam pertama kelahiran. Jika sampai 48 jam belum keluar, itu kemungkinan adanya meconium plaque syndrome, di mana jadi obstruksi saluran pencernaan. Lalu kemudian saya akan memeriksa kulit kembali. Di sini saya akan melihat warna kulitnya, dan kemudian apakah ada ruam atau pembengkakan dan tanda infeksi. Di sini semuanya normal ya Ibu, tidak ada bercak juga. Lalu kemudian saya akan melihat adanya tanda lahir atau tidak, dan juga saya akan memperhatikan vernik caseosanya. Di sini vernik caseosanya juga masih ada, dan juga tanda lahirnya ada di lengan kanan ya Ibu. Lalu kemudian di sini juga tidak ada lanugo, di mana ini lanugonya ini biasanya terdapat pada bayi prematur. Lalu kemudian di sini saya akan menginjeksi vitamin K 1 mg intramuskular, dan kemudian saya akan mengambil darah untuk newborn screening seperti HB, golongan darah, lalu kemudian hematokrit dan juga bilirubin. Oke, baik Ibu, di sini saya akan mulai menginjeksi vitamin K sebanyak 1 mg intramuskular di sebelah kiri ya Ibu. Oke. Oke, baik. Lalu kemudian setelah dia lakukan injeksi vitamin K dan juga pengambilan darah untuk newborn screening, di sini saya akan menjelaskan hasilnya kepada Ibu, dan kemudian saya akan menjelaskan alat dan bahan yang sudah saya gunakan dan melakukan sarung tangan dan melakukan cuci tangan secara manual kembali. Oke, baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan bayi baru lahir semuanya dalam batas normal. Tetapi tidak menutup kemungkinan harus tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga
pertumbuhan dan nutrisinya ya Ibu untuk perkembangan selanjutnya, karena 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan waktu yang krusial untuk perkembangan anak. Seperti itu ya Ibu. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bellard score-nya terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, di sini selanjutnya Bellard score. Di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Lalu kemudian di sini saya akan meletakkan bayi yang baru lahir pada tempat pemeriksaan seperti ini ya Ibu. Lalu kemudian saya akan melihat posturnya terlebih dahulu, di mana bayi ditempatkan terlentang dan pemeriksanya ini menunggu sampai bayinya tenang. Di sini bayinya sudah tenang dan saya akan melihat dan juga menilai postur dari bayinya. Di sini normal ya Ibu. Lalu kemudian untuk jendela sikunya, tangannya fleksi pada pergelangan dan beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Jadi di sini saya akan melihat apakah tangannya bisa fleksi atau tidak ya Bu. Di sini normal ya Ibu, dimana bayinya cukup bulan karena bisa menyentuh pergelangan tangannya. Lalu kemudian saya akan mengukur dan menilai sudut antara eminensia hipotenar dan bagian anterior lengan bawah dengan jangan memutar pergelangan tangan. Oke, di sini saya akan ukur normal ya Ibu. Di sini hasilnya 4. Lalu kemudian saya akan melihat rekoil tangan. Saya akan memegang kedua tangan bayi dan memfleksikan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik. Oke, baik, seperti ini. Kemudian saya akan melepaskan lengannya dan juga saya akan melihat reaksinya ketika dilepaskan. Lalu kemudian saya akan menentukan skornya. Di sini normal ya Ibu. Lalu kemudian untuk sudut popliteanya, di sini bayi diposisikan terlentang, kemudian pahanya ditempatkan lembut di perut bayi dengan lututnya tertekuk penuh. Seperti ini. Bayi di sini saya akan mulai meletakkan pahanya di sini atau lututnya ke perutnya ya Ibu. Lalu kemudian saya akan memegang kaki satu sisi dengan lembut, dengan satu tangannya mendukung sisi paha dan tangan yang lain jangan memberi tekanan pada paha bagian belakang. Lalu kemudian saya memastikan bahwa bayinya ini menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Kemudian kaki bayi juga diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap eksistensi seperti itu. Di sini saya akan melihat refleksnya apakah ada menang atau tidak. Di sini normal ya Ibu. Ketika saya mengukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis di daerah popliteal, didapatkan nilai skornya normal. Lalu kemudian di sini saya akan melihat tanda Shell, di mana bayi dibaringkan terlentang dan pemeriksa mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh. Lalu kemudian di sini saya akan mendorong kaki bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan dan ibu jari dari tangan sisi lain pemeriksa diletakkan pada siku bayi. Oke, sini saya akan mulai ya Ibu. Oke, satunya. Oke, siku dapat diangkat melewati badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja dan kepala tetap lurus. Dan kemudian saya akan mengamati siku pada bayi Ibu. Di sini normal ya Ibu. Lalu kemudian di sini saya akan melihat perasi tumit telinga, di mana posisi bayi dalam keadaan terlentang. Lalu pegang kaki bayi dengan ibu jari dan juga telunjuk, dan kemudian tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Pertahankan panggul pada permukaan meja periksa dan amati jarak antara kaki dan juga kepala serta tingkat eksistensi lututnya. Oke. Lalu kemudian di sini saya akan melihat warna kulitnya. Saya akan memperhatikan kulitnya dan juga teksturnya. Di sini normal ya Ibu, yaitu permukaannya mengelupas dengan atau tanpa ruam atau venanya jarang. Di sini dapatnya skor 2. Lalu kemudian saya akan melihat lanugonya. Di sini saya akan melihat rambut halus pada bayi dengan mengamati daerah atas dan juga bawah punggung bayi. Kemudian saya akan memberikan skornya. Untuk lanugonya di sini normal ya Ibu, menipis dan menghilang, yaitu skornya 2. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan permukaan pelantar kaki. Di sini saya akan mengukur panjang dari ujung kaki hingga tumit dan melihat garis telapak kaki, kemudian diberi skor. Oke, di sini saya akan meluruskannya dan saya akan melihat garis-garis di telapak kakinya. Di sini normal ya Ibu. Lipatan melintang hanya pada bagian anterior, lalu kemudian skornya 2. Lalu untuk payudaranya, di sini saya akan melihat dan menilai areola dan menilai ada atau tidaknya bintik-bintik akibat pertumbuhan papila Montgomery. Di sini normal. Lalu kemudian saya akan mempalpasi jaringan mamai di bawah areola dengan ibu jari dan juga telunjuk dan mengukur diameternya dan juga memberikan skornya. Oke. Di sini normal ya Ibu. Areolanya timbul. Benjolannya 3-4 cm.
mm, 3-4 mm. Lalu kemudian saya akan melihat mata atau daun telinga, di mana di sini saya akan mempalpasi ketebalan kartilago dan melipat daun telinga ke arah wajah, kemudian melepaskan dengan mengamati kecepatan kembalinya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Seperti ini ya Ibu. Oke, normal ya Ibu. Lalu kemudian saya akan juga memeriksa mata dan membuka dan memisahkan palpebra dan juga palpebra superior dan juga inferior dan menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari. Kemudian saya memberikan skor. Di sini saya akan membuka matanya. Normal ya Ibu. Kalau matanya dapat terbuka, lalu kemudian untuk telinganya juga normal ya Ibu, bisa recoil. Lalu kemudian di sini saya akan melihat kelaminnya, saya akan mengamati kelamin pada bayi laki-laki dan memberikan skor. Untuk di sini bayinya laki-laki dan saya akan melihat testisnya sudah turun atau belum. Normal ya Ibu, karena di sini testisnya sudah ada di skrotum. Lalu kemudian nilai skornya 2. Lalu kemudian di sini saya akan menotalkan jumlah skornya dan menentukan usia kehamilan. Seperti itu ya Ibu. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan Baylor score dan juga pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dan juga Apgar skornya dalam batas normal semuanya ya Ibu, dan bayinya cukup bulan. Oke Ibu, silakan bayinya boleh dibawa pulang. Terima kasih Ibu.